Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Oke, dari mana tadi? Dari kelas. Oke, dari kelas ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah hadir pada hari ini di kegiatan ini. Oke, sebelumnya udah pada tahu belum tujuan kakak mengumpulkan kalian ke ruangan ini? Belum. Oh, belum ya? Oke, jadi tujuan kita hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Udah ada yang tahu bimbingan kelompok ini apa? Wajib tahu ya. Oke, mungkin ada yang mau coba menjelaskan bimbingan kelompok ini apa? Saya Oke, boleh? bimbingan kelompok itu yang dilakukan 8 orang atau maksimalnya 12 orang. Oke, 8 sampai 12 orang ya artinya. Ada lagi? Enggak. Cukup ya. Oke, jadi bimbingan kelompok ini merupakan bimbingan yang dilakukan oleh 8 sampai 12 orang dengan dipimpin oleh satu orang PK. PK ini artinya pemimpin kelompok. Oke, jadi bimbingan kelompok ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh 8 sampai 12 orang dengan satu pemimpin kelompok atau PK. Tujuannya untuk mencegah dan juga memberi informasi mengenai isu-isu terkini yang masih hangat untuk dibahas. Itu bimbingan kelompok. Kemudian oke, jadi udah panjang ya tadi pembahasan kita mengenai bimbingan kelompok. Udah kakak jelasin bahwasannya bimbingan kelompok itu apa, tujuannya apa. Sampai lupa gitu, kita belum kenalan dari tadi. Supaya akrab, gimana kalau kita kenalan dulu? Kenalannya gimana kalau lebih baiknya, lebih menarik? Kenalannya berantai aja. Misal, saya, nama kakak misalnya, perkenalkan nama saya Fikri. Saya dari semester 6 bimbingan konseling Universitas Bengkulu. Terus siapa namanya? Saya Andra Al-Kaifin. Jadi Andra, halo Fikri, perkenalkan nama saya Andra Al-Kaifin. Saya dari kelas berapa gitu. Lalu siapa? Nopran. Misalnya Nopran nanti, halo Fikri, halo Andra, perkenalkan saya Nopran Gunawan gitu. Paham? Boleh dicoba? Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Fikri dari semester 6 bimbingan konseling Universitas Bengkulu. Oke, selanjutnya. Halo Fikri, perkenalkan nama saya Andra. Saya dari semester 3 BK Universitas Bengkulu. Halo Fikri, halo Andra, perkenalkan nama saya Nopran Gunawan, saya dari BK Universitas Bengkulu semester 3. Halo Fikri, halo Andra, halo Nopran. Perkenalkan saya Muhammad Bintang Nenardi dari BK Universitas Bengkulu semester 3. Halo Fikri, halo Andra, halo Nopran, halo Bintang. Perkenalkan nama saya Andra Saputra dari BK Unip angkatan 2021. Halo Fikri, halo Andra, halo Nopran, halo Bintang, halo Angga. Perkenalkan saya Bella Cynthia, saya semester 3 BK Universitas Bengkulu. Nah, halo Fikri, Andra, Nopran, Bintang, Angga, Milda. Saya Emanuel Kurniawan dari semester 3 BK Universitas Bengkulu. Halo Fikri, halo Andra, halo Nopran, halo Bintang, halo Angga, halo Milda, halo Arif. Perkenalkan nama saya Ibu Armando, saya berasal dari semester 3 Universitas. Halo Fikri, halo Andra, halo Nopran, Bintang, Angga, Milda, Arif, dan Diego. Saya Firmansyah Sirki Akbari dari BK Unip semester 3. Oke, udah semua ya? Gimana, udah pada kenal? Udah ya, karena satu kelas ya. Oke, jadi lanjut lagi menyambung dari pembahasan kita sebelumnya. Di bimbingan kelompok itu ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini nantinya dalam kita pelaksanaan bimbingan kelompok ini, semua yang kita bicarakan, semua yang kita lakukan di sini itu bersifat rahasia di ruangan ini saja. Keluar dari ruangan ini kita sudah tidak boleh membahas apa yang kita bahas sebelumnya ya. Paham? Oke, paham. Yang kedua, asas kekinian. Jadi yang kita bahas hari ini benar-benar terupdate gitu. Nggak boleh tuh misal menceritakan nenek saya dulu, misalnya kan seperti itu, kakak saya dulu, bapak saya dulu. Nggak boleh, karena asasnya kekinian. Jadi hal-hal yang memang menyangkut hal-hal terupdate seperti itu.
Kemudian yang ketiga ada azas kesukarelaan. Jadi teman-teman harus sukarela mengungkapkan apa-apa yang teman-teman ketahui mengenai apa yang akan kita bahas nantinya. Oke? Semuanya paham? Paham. Oke, sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok? Siap. Oke, kalau siap, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada yang mau mimpin doa? Yang cowok ada? Saya Oke, silakan. baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa. Jadi semoga kegiatan ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya bimbingan kelompok kali ini kita bertema kualitas diri dan karakter generasi alpha. Oke, dari garis besarnya dulu kita bahas. Generasi alpha. Apa sih generasi alpha ini? Bagaimana sih generasi alpha ini? Dan siapa sebenarnya generasi alpha? Menurut kalian masing-masing saja dulu. Apa sih generasi alpha ini? Kenapa sih harus kita bahas hari ini gitu? Begitu update-nya sampai-sampai masuk ke bimbingan kelompok yang sangat penting hari ini. Seperti itu. Apa sih generasi alpha? Ada yang tahu? Kalau menurut saya pribadi itu Kak, bagi generasi alpha itu generasi yang lahir dari 2010 sampai 2025 dan terfokus yaitu memiliki independen dan mengenal lebih dalam teknologi. Mungkin itu Kak. Oke, ada lagi yang tahu generasi alpha? Dari sebelah sini ada yang tahu generasi alpha? Saya tahu Pak. Oke. Boleh. Seperti yang disampaikan oleh saudara Nofran tadi, kalau generasi alpha itu adalah generasi dari kelompok anak-anak yang lahir dari tahun 2010 sampai 2025, yang akrab dengan teknologi dan dekat kesehariannya dengan teknologi. Jadi semuanya benar jawabannya, bahwasannya generasi alpha ini adalah generasi yang lahir dan rentang dari tahun 2010 sampai tahun 2025. Jadi generasi ini memang sudah sangat akrab dengan teknologi, di mana mereka pada saat mereka lahir saja itu mereka sudah menemukan teknologi. Mungkin berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang memang belum menggunakan teknologi seperti itu. Seperti yang kita ketahui, mungkin di generasi Z, generasi milenial, mereka sudah menemukan teknologi, tapi tidak secepat atau secanggih yang ada di generasi alpha seperti itu. Kemudian generasi alpha ini adalah generasi yang memang mereka sudah tahu teknologi, tapi mereka tidak kecanduan teknologi. Beberapa yang kita ketahui bahwasannya, jadi generasi alpha ini memang dia mengenai teknologi itu bisa dikatakan sudah khatam sekali, karena sejak lahir mereka sudah menemukan teknologi. Beberapa kita lihat memang di media, misal ada anak artis baru lahir di rentang 2010 sampai 2025 itu langsung dipost, misalkan ada seperti itu? Ada. Sudah ditemukan? Sudah. Mungkin ada yang mau bercerita mengenai pengalaman melihat generasi alpha? Ada? Saya Oke. contoh yang paling terkenal mungkin Rafathar. Oke, Rafathar. Ada? Mas? Seumuran Rafathar itu saya lihat itu ponakan saya. Ponakan saya itu umurnya sekitar 5 atau 6 tahun sudah diberikan handphone oleh orang tuanya. Sudah diberikan handphone oleh orang tuanya. Iya. Beberapa itu memang di generasi alpha mereka melihat bahwasannya anak-anak di generasi alpha atau yang rentang lahirnya di 2010 sampai 2025 itu nangis, ngambek. Pasti orang tuanya memberikan gadget untuk membujuknya. Itu sering sekali kita lihat. Itu generasi alpha. Namun di generasi kita dahulu itu tidak ada. Semisal nangis, ya dibiarkan saja seperti itu. Diberikan es krim, diberikan apa, diberikan hadiah, tidak diberikan teknologi seperti itu. Kemudian
daripada generasi alpha ini tadi, kita menyinggung tentang kualitas diri generasi alpha. Apa saja ciri-ciri dari generasi alpha? Apa saja ciri khas atau hal-hal yang menonjol dari generasi alpha yang kalian ketahui? Bersifat independen, menyendiri, mungkin menyelesaikan masalah sendiri. Oke, ada lagi? Kurang bersosialisasi. Ada lagi? Cenderung bergantung kepada teknologi. Cenderung bergantung kepada teknologi. Ada lagi? Dari teman-teman, dari adik-adik? Cukup? Oke, semuanya benar. Jadi cirinya itu ada 3. Secara garis besar digolongkan menjadi 3. Yang pertama, seperti yang penjelasan saya di awal tadi, bahwasanya generasi alpha ini sudah akrab dengan teknologi. Artinya mereka sudah sangat khatam dengan teknologi. Sejak mereka lahir, mereka sudah bersentuhan dengan teknologi. Dan kita ketahui bahwasanya di rentang waktu ini, kebanyakan mereka lahir pun menggunakan teknologi. Dulu operasi sesar, terus belah perut atau apa itu tidak ada. Bayi tabung atau apa itu tidak ada. Namun di generasi alpha, di rentang waktu di sana, teknologi itu sudah sangat canggih. Sampai-sampai kelahiran mereka pun itu bisa diperkirakan oleh teknologi. Jenis kelaminnya pun bisa diprediksi oleh teknologi. Itulah di generasi alpha. Kemudian yang kedua, mereka sangat independen. Ada yang tahu apa itu independen? Berdiri sendiri, Berdiri sendiri. Selanjutnya, menyelesaikan masalah sendiri. Oke. Independen, mandiri. Oke. Berdiri sendiri, mandiri, berdiri sendiri, mandiri. Oke, hampir sama ya. Mandiri, berdiri sendiri. Oke, independen ini artinya berdiri sendiri. Jadi di generasi alpha itu mereka sudah mulai berdiri sendiri. Kalau dahulu ketika mau menyelesaikan masalah, misal mencari referensi atau melakukan sesuatu itu gotong royong, mencari buku untuk mencari referensi. Tapi di saat ini kita ketahui bahwasannya di generasi alpha ini sudah pakai Google, pakai laptop, pakai handphone dan sebagainya. Di sana sudah ke arah teknologi semuanya. Sudah jarang sekali kita temukan orang-orang yang melakukan sesuatu dengan hal-hal manual. Kemudian lanjut ke yang ketiga, cirinya mereka sangat suka dengan dunia visual. Visual apa sih dunia visual? Oke, sebagai contoh nih, kakak kasih dulu. Kalau dulu orang sangat suka baca koran. Kalau sekarang gimana? Sekarang orang masih suka baca koran nggak kira-kira? Tidak, lebih suka nonton video sih. Oke, lebih suka nonton video. Oke, jadi di generasi alpha itu mereka sudah hampir meninggalkan hal-hal yang berbau ke konvensional atau tradisional. Mereka sudah sering melakukan dan melihat hal-hal yang memang sudah berbasis visual. Kita ketahui bahwasanya orang yang membaca koran dengan orang yang menonton TV pasti lebih banyak orang yang menonton TV. Membaca koran itu sudah sangat sedikit. Kita ketahui bahwasanya di kuliah, di kampus, di kantor, mungkin hanya di sana saja ada koran seperti itu. Di rumah jarang sekali ada. Koran itu sudah menjadi, mungkin kalau sekarang itu udah wadah tempat orang nikah, terus bungkus makanan. Kalau dahulu kan itu merupakan sumber informasi. Namun sekarang seiring berjalannya teknologi, hal itu sudah tidak dilakukan lagi. Oke, baiklah. Kita tadi sudah membahas mengenai generasi alpha, ciri-cirinya dan bagaimana sih generasi alpha ini. Baik, menurut kalian nih, udah gimana sih kualitas diri generasi alpha dan gimana karakternya seperti itu yang kalian ketahui? Mungkin kalian punya saudara yang umur dari kelahiran 2010 sampai 2022, kan baru 2022, nggak mungkin yang 2025 udah lahir dong. Jadi gimana sih kalian melihat dan menanggapi orang-orang ini dan orang-orang yang hidup di zaman ini? Artinya kan
kalian hidup di zaman generasi alfa, udah bukan hidup di zaman kalian lagi. Kalian bisa tahu dan kalian bisa menanggapi kehidupan yang ada di generasi alfa. Bagaimana sih orang yang hidup di generasi alfa ini menurut kalian? Kualitas dirinya, karakternya gimana? Mungkin dari mas-mas yang ujung, boleh deh. Mungkin generasi alpha ini kebanyakan itu cenderung harus banyak ingin mengikuti tren. Jadi tren-tren baru itu kebanyakan generasi ini ingin mengikuti selalu. Oke, mengikuti tren. Selanjutnya, Menurut saya generasi alpha ini suka menyendiri, hanya mementingkan HP-nya atau handphonenya sendiri lah. oke, selanjutnya. Kalau menurut saya pribadi, saya setuju dengan kedua teman saya itu. Dari pandangan saya itu generasi alpha biasanya lebih berfokus kepada gadget. Kalau menurut saya sendiri, orang-orang yang hidup atau ingin hidup di generasi alpha ini banyak lebih mementingkan diri sendiri, kurang bersosial maupun berempati pada yang lain. Biasanya sih begitu. Kalau menurut saya, karakteristik dari orang-orang yang di generasi alpha ini cenderung karena percepatan perputaran informasi itu, jadi mereka lebih cepat mendapatkan informasi. Itu juga termasuk. Kalau dari saya sendiri, karakteristik dari generasi alpha ini, nah, saya mengambil contoh dari adik saya sendiri. Ini sangat susah diatur, apalagi untuk makan, karena ia terfokus pada gadgetnya sendiri. Menurut saya generasi atau anak-anak dari generasi alpha dan orang yang bertumbuh kembang di generasi ini ketergantungan dengan teknologi. Saya setuju dengan pendapat Adit karena di anak-anak yang baru umur 5 tahun ataupun 6 tahun itu memang bisa diatur, dan itu kayak ketika gadgetnya. Jadi tarik kesimpulan ya bahwasanya generasi alpha yang kalian nilai itu lebih cenderung kebanyakan kita temukan itu ke arah negatifnya. Namun tidak menutup kemungkinan juga tadi penjelasan dari adik saya Firman bahwasanya ada dampak positifnya juga di generasi alpha. Kita lebih mudah mencari informasi di generasi ini. Kemudian mereka, karena mereka sudah akrab dengan teknologi, mereka pun bisa memberikan kita pemahaman dan juga informasi mengenai generasi alpha. Oh ya, sedikit for your information bahwasannya generasi alpha ini mereka memang lahir di dunia teknologi, tapi mereka biasanya tidak kecanduan teknologi. Seperti itu generasi alpha. Tapi kembali lagi dengan pola pengasuhan, bagaimana generasi alpha ini diasuh oleh seseorang atau orang tuanya mendidik generasi alpha ini sendiri. Kita menemukan bahwasannya banyak sekarang anak-anak yang berprestasi sampai ke luar negeri, sampai kemana. Mereka berprestasi dari SD sampai kuliah karena mereka tidak tertutup lagi informasi untuk belajar. Banyak informasi yang ditemukan, seperti misalnya ruang guru, Scopus, sekolah, dan lain-lain. Di generasi sebelumnya itu tidak ada, namun di generasi alpha itu ada. Itu merupakan dampak positif yang juga berimbas kepada kita. Namun di dampak negatif, dengan tanda kutip, di dampak negatif itu juga berimbas kepada kita. Seperti yang saudara kita alami, adik saya Diego alami. Misal, adiknya susah sekali untuk makan karena dia berfokus kepada gadgetnya. Ini kan juga berdampak kepada kita. Kita melihat ini kesal, marah. Kadang-kadang kita mau banting HP-nya rasanya. Kadang-kadang kita mau banting laptopnya, misal. Seperti itu. Terlepas dari semuanya, memang segala generasi itu memiliki dampak positif dan dampak negatif yang ada. Tapi sebisa mungkin kita melaksanakan bimbingan kelompok ini untuk kita sama-sama mengetahui, mendapatkan informasi mengenai generasi alpha ini sendiri. Oke, saya lihat teman-teman udah jenuh mungkin ya, udah beberapa menit dan juga udah lumayan lama kita duduk-duduk.
dari tadi kita membahas tentang generasi alpha. Gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Setuju? Setuju ya. Oke, kita ice breakingnya ringan-ringan saja. Yang penting kita bergerak. Oke, seperti yang saya dapatkan pada saat saya kuliah, kita ice breakingnya tepuk tangan aja cukup. Yang penting kita sudah bergerak. Kalau saya sebut satu, tepuknya kayak gini. Kalau saya sebut dua, tepuknya kayak gini. Kalau tiga, tepuknya kayak gini. Paham? Boleh dicoba? Boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, 3, 2. Oke, berarti semuanya paham. Kali ini yang salah kita kasih koma. Oke, dimulai 1, 2, 3, 2, 3. Oke, semuanya benar. Berarti masih fokus ya semuanya di kegiatan ini. Oke, selanjutnya kalau semuanya masih pada fokus di pembahasan ini, kita masuk ke bagian yang paling menarik di bimbingan kelompok. Apa sih yang kalian dapatin dari bimbingan kelompok yang kita lakukan pada hari ini? Apa aja yang kita dapatin dan apa aja informasi yang kalian terima pada hari ini di bimbingan kelompok yang kita lakukan ini? Oke, akan saya tanya satu-satu ke teman-teman, ke adik-adik saya mengenai apa informasi yang sudah kalian dapatkan hari ini. Oke, saya mulai dari mana ya? Dari adik saya yang sebelah kanan. Oke. Menurut saya, informasi yang saya dapat dari bimbingan kelompok ini, saya mengetahui lebih lanjut tentang apa itu generasi alpha, karakteristik dari generasi alpha, serta mengetahui sisi positif dan negatif dari generasi alpha. Mungkin itu saja. Menurut saya dari pandangan saya barusan itu kita dapat mengetahui sisi positif dan negatif daripada generasi alpha tersebut dan juga karakteristik ciri-ciri generasi alpha. Oke. Ini Kalau yang saya dapatkan pada bimbingan kelompok kita pada hari ini, saya mendapatkan informasi lebih bahwasannya generasi alpha ini tidak selalu mengenai dampak negatif, tetapi juga ada dampak positif yang kita rasakan di generasi alpha ini. oke. Kalau menurut saya sendiri, saya setuju dengan Andra dan Nopran tadi. Pada bimbingan kelompok kali ini kita lebih mengetahui informasi tentang generasi alpha itu sendiri, dampak negatif dan positifnya, dan pun kalau menurut saya kita kan sudah mengetahui dampak positif dan negatif dari generasi alpha ini. Jadi untuk pencegahannya itu sudah bisa kita rancang untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, dari sana. Oke, yang saya dapatkan dari bimbingan kelompok ini yaitu tentang apa itu generasi alpha dan apa itu dampak negatif dan positifnya dan bagaimana mencegahnya untuk kelanjutan berikutnya. Ya begitu. Oke. Mungkin saya setuju dengan pernyataan kawan-kawan semua. Jadi untuk kedepannya mungkin bimbingan kelompok kedepannya kita bisa membahas tentang masa generasi alpha ini akan diarahkan kemana. Sebab generasi alpha yang banyak berfokus ke teknologi itu bisa jadi menjadi generasi yang memiliki pekerjaan yang tidak terlalu sulit gitu. Baik, dengan mengikuti konseling kelompok ini, saya jadi menambah wawasan dan membuka pikiran tentang apa itu sih generasi alpha dan serba-serbi ciri-ciri karakteristik dari generasi alpha tersebut. Oke, yang terakhir mbaknya. Saya jadi tahu apa itu generasi alpha dan juga saya tahu karakteristiknya, dampak negatif serta positifnya. Oke. Baik, semuanya udah jawab ya. Semuanya
sangat memuaskan dan saya sangat senang dengan bimbingan kelompok pada hari ini, karena ternyata semuanya sudah memahami setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini bahwasanya generasi Alpha ini merupakan generasi yang hidup dari rentang tahun 2010 sampai 2025. Mereka sudah sangat akrab dengan teknologi dan juga ada sisi negatif dan ada sisi positif yang diberikan di generasi ini. Jadi tidak semua hal itu tentang sisi negatif ya. Ada juga sisi positifnya. Kita patut bersyukur bahwasannya kita masih hidup di rentang usia sekarang, walaupun kita tidak termasuk di generasi Alpha, tapi kita mesti memahami generasi Alpha ini. Seperti itu. Mungkin itu saja ya untuk bimbingan kelompok hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian untuk bimbingan kelompok pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi setelah kita melakukan bimbingan kelompok hari ini, kira-kira kapan nih kita mau bimbingan kelompok lagi? Ayo besok. Secepatnya. Harus kasih tanggal dong. Besok. Mungkin Ayo kapan kira-kira? Nomor 1. Tanggal 1. Ada lagi? Tanggal 2. Tanggal 2. Saya setuju tanggal 1. Tanggal 1. Oke, tanggal 1 kita laksanakan kembali ya bimbingan Ya. kelompok kali ini supaya memang mendapatkan wawasan dan juga informasi yang lebih bagus lagi. Mungkin itu saja ya. Kita tutup, boleh pulang. Berapa kali? Dan Baris